Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hamdani Mawaridi dengan NIM 2006051100111. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data G. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal praktikum nomor 1, yaitu tuliskan listing untuk metode insert untuk menyimpan elemen array secara berurutan. Nah, di sini ada public void insert dengan parameter integer value, lalu ada variable position sama dengan 0. Nah, untuk mencari posisi yang sesuai, kita gunakan perulangan for yang dimulai dari 0 sampai i kurang dari n elemen. N elemen adalah panjangnya array. Lalu di sini ada increment i++, artinya setiap perulangan ditambahkan dengan 1. Selanjutnya ada kondisi if. Jika value kurang dari array index ke i, maka position sama dengan i. Misalnya value yang kita inputkan ini adalah 66. Apakah 66 kurang dari array index ke 0? Array index ke 0 adalah 15. Jawabannya tidak. Maka perulangan akan berlanjut sampai i sama dengan 4. I sama dengan 4 adalah 77. Array index keempat itu 77. Apakah 66 kurang dari 77? Benar. Nah, position sama dengan 4. Lalu perulangan akan berhenti. Nah, jika value tadi tidak kurang dari array index manapun, maka position sama dengan n elemen. Artinya nilai yang kita inputkan tadi akan ditaruh pada indeks paling belakang. Nah, di sini n elemen plus plus ini untuk menambah kapasitas array. Lalu di sini ada for integer i sama dengan n elemen, lalu i lebih dari position. Lalu di sini ada i min atau decrement, artinya setiap perulangan dikurangi dengan 1. Nah, di sini array indeks ke i itu nilainya array indeks ke i dikurangi 1. Jadi begini, array indeks ke 5, misal array indeks ke 5, maka itu diisi dengan nilai dari array indeks ke 5 dikurangi 1. Maka indeks ke-5 ini diisi dengan nilai dari indeks ke-4, artinya 77 geser ke indeks ke-5. Nah, selanjutnya yaitu array position. Position tadi nilainya 4 ya, maka sama dengan value. Value ini yang kita inputkan, maka array indeks ke-4 ini diisi dengan 66. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu binary search. Nah, di sini ada metode public boolean find dengan integer key, lalu ada variabel batas atas sama dengan n elemen dikurangi 1, integer batas bawah sama dengan 0. Jadi, misalnya begini, misal kita pakai array yang ini ya, jumlah elemen array-nya kan 8. Maka untuk batas atas 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Di sini ada variabel tidak ketemu sama dengan true. Lalu while tidak ketemu. Jika while-nya ini bernilai true, maka akan menjalankan kode di bawahnya ini. Integer indeks sekarang sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya tadi 7 ditambah batas bawah 0, maka 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Karena ini integer, maka menjadi 3. Lalu akan lanjut ke kondisi array indeks sekarang dari perhitungan ini sama dengan key. Key adalah nilai yang kita cari, maka tidak ketemu ini sama dengan false.
perulangan akan berhenti dan metode akan mengembalikan nilai true. Jika batas bawah lebih besar dari batas atas, maka perulangan berhenti atau break, tetapi metode akan mengembalikan nilai false. Jika dua kondisi ini tidak memenuhi, maka lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu array index sekarang kurang dari key, maka batas bawah sama dengan indeks sekarang ditambah 1. Selain itu, jika tidak memenuhi kondisi ini, maka batas atas sama dengan indeks sekarang dikurangi 1. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu storing object. Di sini ada kelas mahasiswa, ada private, long, name, string nama dan string asal, lalu ada di sini metode mahasiswa dengan parameter ya. Lalu di sini ada metode display. Nah, di sini ada public class data array. Public data array ini membuat array dengan kapasitas integer max. Lalu public mahasiswa find ini untuk mencari nilai array. Di sini ada insert ini untuk menambah nilai array. Lah, di sini ada public boolean delete untuk menghapus nilai array. Nah, di sini ada display array. Lalu di kelas data array app yaitu ada method main dengan integer max size sama dengan 100 data array. Data array ini merupakan kelas yang kita buat tadi, kelas data array. Nah, di sini lalu kita membuat array dengan parameter max size. Lalu kita panggil metode insert yang ada di kelas data array tadi, lalu kita isikan argumennya. Nah, di sini ini untuk menampilkan array, yaitu memanggil metode display. Di sini untuk mencari nilai array ada search key. Nah, search key ini diisikan sebagai argumen dari metode find. Nah, selanjutnya yaitu delete, yaitu untuk menghapus name atau menghapus array tadi, nilai array. Nah, arr dot delete artinya memanggil metode delete lalu diisi dengan argumen search key. Search key ini adalah yang ini. Kemudian memanggil metode display array untuk menampilkan array. Oh iya, untuk soal nomor 1 dan 2 tadi kita coba run. Nah, di sini kan kita memasukkan nilai array-nya tidak urut. Karena kita tadi sudah menggunakan ordered array, maka yang ditampilkan akan urut dari yang kecil ke yang besar. Nah, kemudian metode find tadi untuk mencari, yaitu dengan binary search 25 tidak ditemukan. Nah, karena 25 tidak ada di list array yang kita buat tadi. Untuk yang soal nomor 3 kita coba run. Nah, di sini outputnya sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.